Oke, sebelumnya, halo Naya, kenalin, aku Halo, Dita, selaku Kepala Departemen PR. Welcome di konten kita yaitu Fairy atau Find Story. Sebelumnya boleh oke. dari Ana sama Luna perkenalkan diri dulu. Oke, kenalin aku Anas Alifa. Di sini aku sebagai kepala divisi Infocom. Ya, salam kenal ya Naya. Salam kenal Anas. Luna boleh lanjut tuh. Oh ya, eh, maaf kalau agak berisik. Aku Luna, nama lengkapnya Rosa Luna. Aku tuh Algo 324, aku anggota PR di Infocom. Hey, salam kenal. Oke, salam kenal juga. Mungkin dari Naya boleh kenalan dulu. Oh ya boleh. Kenalin nama aku Livia Denaya. Panggilnya Naya aja. Aku dari kelas ABO 1, angkatan 2023. Salam kenal semuanya. Nah, hmm, Oke, jadi aku udah mau mulai sekarang aja ya buat pertanyaan pertama nih. boleh. Sebelumnya kan aku udah dapet CV kamu ya, Nay. Iya, eh Buat awal-awal banget, aku penasaran banget gimana gimana kamu bisa dapetin atau bisa jadi brand ambassador gitu. Awal-awalnya oh, tuh gimana ceritanya gitu? oke. Awal jadi WA itu kan aku di Photometrics ya. Nah, di Photometrics itu tuh aku tahu informasinya itu karena kebetulan aku udah follow IG-nya Photometrics. Jadi kayak aku sebelum Photometrics blow up tuh aku udah sering foto di situ. Terus lewat tuh informasi BA-nya. Iseng-iseng awalnya daftar kayak, oh daftar aja deh gitu. Terus kebetulan juga aku kan gak ikut apa-apa ya di kampus dari semester 1. Jadi mikirnya, oh kalau aku bisa ikut ini jadi kayak punya kegiatan selain ngampus gitu kan. Pas daftar nggak lama kemudian lolos. Jadi kayak buat informasi awalnya itu tuh ya nggak sengaja aja gitu muncul gitu. Terus sisanya itu tiba-tiba algoritma di Instagram, TikTok, dan lainnya tuh muncul soal BA, kampus ambassador. Terus apply-apply aja deh gitu. Sering-sering nyari sih. Oh, oke, berarti gak ada kayak info dari temen atau gimana, emang nyari sendiri aja ya? Iya, nyari sendiri. Cuman setelah dari Photometrics tuh kan aku jadi BA di CGV kan. Nah, Hmm. kalau itu aku dari info temen di Photometrics sih, kalau itu. Oh. Mm-mm. Nah, terus aku juga ini kan itu kan BA. Aku boleh Hmm, ke sepik-sepik masalah tentang ini dulu nggak? Yang apa tuh? beasiswa humans. Boleh, boleh, Beasiswa dulu. Gimana boleh. bisa tiba-tiba internship terus sekaligus dapat beasiswa gitu? Kalau itu sih sebenarnya dari program Humans sendiri. Jadi tuh mereka bikin program depannya beasiswa dan di dalam program beasiswa itu internship. Itu biasanya kan kalau beasiswa kan lebih ke oh pembiayaan pendidikan, terus kayak kasih impact apa ke brand biasanya gitu kan. Tapi kalau mereka tuh ngasih impactnya lewat internship. Jadi internship itu emang program dalam beasiswanya gitu. Oke, oke. Berarti emang emang dalam satu program gitu ya? Gak Iya, yang beda-beda kayak beasiswa dulu terus tiba-tiba baru dari beasiswa karena udah kenal dari beasiswa baru jadi internship, nggak kayak gitu ya? enggak, tapi emang awalnya tuh cara apply-nya emang beasiswa. Soalnya aku ngirim Ah, ini apa esai pendek ke mereka mengenai oh. brand mereka gitu. Kayak impact-nya apa buat brand, terus aku mau ngapain di brand. Kalau aku keterima beasiswa, terus nanti intern nih mau ngapain di Humans. Kira-kira esainya kayak gitu sih. Jadi kayak kurang lebih sama kayak beasiswa yang lain, apply esai dulu. Oke, oke, oke. Nah, terus aku mau nanya lagi. Eh Pas balik ini balik ke BA lagi ya, sorry. Ya boleh. Jadi loncat-loncat gini. Pas jadi BA Aman. Photometrics tuh, Photometrics sama CGV itu job desk-nya tuh ngapain aja, Nay? Biasanya tuh bikin konten. Jadi job desk utamanya itu tuh pasti bikin konten. Nah, biasanya tuh SOW-nya atau kewajibannya itu tuh bikin konten 3 sampai 7 konten. Nah, itu tuh biasanya udah include individu maupun kelompok. Nah, kebetulan dua-duanya itu programnya ada yang individu bikin konten individu sama bikin sama tim. Itu tuh ada pembagian timnya gitu.
Kalau buat intinya sih bikin konten. Nah, sisanya itu paling kayak promosiin promo yang lagi mereka punya, CGV maupun Photomatic. Nah, biasanya kalau CGV tuh film atau enggak promo yang mereka punya atau kayak volunteer. CGV biasanya lebih banyak sih kegiatannya. Basically, aku ngepromosiin kegiatan yang mereka punya lewat konten gitu. Photomatic Hmm. juga sama sih. Kurang lebih Kalau sama. otomatis lebih ke ini ya berarti kayak Foto. biasanya mereka ada ya template foto baru gitu-gitu ya. Iya, iya benar. Ah, Cuman lebih ke promo mereka secara overall sih biasanya. oke. Oke, lanjut lagi ke Oke. selanjutnya. Terus, nah biasanya kalau misalnya bikin konten kayak gitu tuh konsep atau idenya tuh emang dibebasin dari pihak sananya atau kayak ada beberapa hal khusus atau permintaan khusus mereka gitu. Biasanya tuh nggak ada hal khusus ya, karena kontraknya juga fleksibel. Jadi biasanya Hmm. nggak ada ketentuan secara khusus. Yang penting apa ya? Biasanya tuh paling misalnya nih ada promo apa lagi aktif waktu itu. Nah paling cuma diminta promosiin itu lewat konten. Udah Oh. kewajibannya itu aja. Sisanya bebas sih kayak konsep, durasi, terus plannya mau gimana, berapa konten per minggu tuh bebas. Oh, berarti tapi dari mereka tetap ada targetnya gitu kan, kayak per minggu ditargetin berapa gitu-gitu ada nggak? Lebih ke per bulan sih. Oh, oke oke oke. Ya. Oke, mungkin selanjutnya boleh dilanjut sama Luna. Oke. Oke, aku mau nanya sih Kak, biasanya kalau ngambil ide konten tuh dari mana sih Kak? Kayak dari tren-tren yang lagi booming atau dari insight dari apa gitu? Kalau ide konten biasanya ada yang dari pikiran sendiri, ada yang IG, ada yang dari TikTok, ada yang di-combine. Random sih kalau ide konten mah. Yang penting menurut aku, oh ini kontennya udah pas nih, kontennya udah nyampe ke target audiensnya. Biasanya kan brand itu kan punya target audiens tersendiri ya. Nah aku juga nyesuaiin gitu sama brand itu seperti apa. Gak yang langsung bikin konten gitu, enggak gitu. Tapi mostly brand yang aku jadi WA atau kerja sama itu pasti brand-brand yang ya sekitaran kita lah targetnya gitu. Jadi biasanya lebih lebih enak, lebih santai gitu. Oh, gitu. Tapi aku tuh nggak sih Kak, maksudnya kayak buat konten tuh karena disuka konten kayak, buat konten ini dong gitu. Pernah nggak sih Kak? Gimana? Sorry. Pernah nggak sih Kak kayak di buat konten tuh karena disuka apa sih kayak buat konten ini dong gitu. Oh kayak ada yang minta gitu buat konten apa gitu. Itu maksudnya? Atau gimana? Oh ya, biasanya kalau ide konten dari aku sendiri sih. Jadi nggak ada yang pernah request atau gimana. Paling kalau misalkan lagi bikin konten per tim, itu ada yang kayak ngasih tugas, oh bikin konten ini yuk, bikin konten ini gitu. Tapi pasti selalu ikutin tren yang ada sih gitu. Nah, ya pertanyaan selanjutnya, kamu kan jadi brand ambassador dari berapa brand? Terus apa sih yang beda dari cara kakak promosiin konten dari tiap brand dan apa kesulitannya? Kalau kesulitannya sejauh ini sebenarnya nggak ada karena aku pribadi enjoy bikin konten. Aku tuh emang hobi aja gitu ngomong di depan kamera. Terus tadi perbedaan brand antar brand ya. Perbedaannya itu pasti dari pertama apa yang mereka jualin ke orang sih, apa yang mereka jualin ke masyarakat. Jadi aku harus ngikutin kayak oh misalnya dia produknya jasa, berarti aku lebih ke ngedekatin diri secara friendly. Oh berarti produk, berarti aku lebih ke produk knowledge gitu. Itu sih tergantung apa yang mereka jual aja kalau aku. Nah, yang tuh paling sering pakai aplikasi apa sih kan buat edit atau desain konten-konten gitu? Aku biasanya combine. Ada yang dari InShot, ada yang dari CapCut, dari Canva juga. Senyamannya aku sih. Tapi paling sering InShot sama Canva sih. Baru CapCut. Ya, aplikasi gitu. Yang kayak pro yang kayak ada gitu-gitu. Bahkan
Enggak, karena biasanya kalau konten yang aku bikin kan video singkat ya. Dan itu tuh kalau pakai Adobe tuh terlalu complicated, biasanya itu bikin boring buat audiensnya. Karena sebenarnya kalau bikin konten singkat itu tuh yang penting menarik si isinya gitu, bukan ke editannya. Kalau aku ya beda beda segmen, udah beda segmen. Karena aku juga ke brand-brandnya brand-brand yang Gen Z gitu kan. Jadi editnya masih santai aja nggak yang buat formal gitu. Iya, bener. Masih yang santai. Aku emang suka ngambil yang santai sih. Kalau yang formal atau masih semi formal aku nggak ngambil sih biasanya. Sorry sorry tadi nge-like. Nah, Aman. kalau misalnya udah sama bareng tim buat project konten, biasanya kakak bagi tugas dan komunikasinya itu gimana? Kalau tim itu biasanya ada grupnya. Nah, selain ada grupnya itu tuh kadang di akhir bulan, nggak kadang sih selalu di akhir bulan tuh ada kayak content plan yang kita mau lakuin di bulan selanjutnya gitu. Nah, buat awal bulan tuh biasanya dari first meeting udah setelah balik first meeting tuh udah ngerancanain content plan-nya. Jadi basically kita ngandelin content plan sih. Atau enggak kalau misalnya kita nggak keburu bikin content plan karena ada beberapa yang sibuk, kita yang penting ketemu dulu di tempat bikin kontennya. Terus kita kayak nge-planning konten kita mau bikin apa, kontennya mau kayak gimana, berapa durasinya itu beneran ditentuin di tempat kadang. Cuman lebih sering konten plan sih gitu. Itu biasanya kalau urgent doang kayak gitu. Itu spontan yang kalau yang urgent sih. Iya, aku seribu ya target konten. Gimana cara ngatur waktu buat Kalau buat ngatur waktu, kalau kamu kan ikut organisasi ya, jadi mungkin waktunya lebih pack daripada aku ya kan. Tapi aku kasih jawaban yang sebisa aku aja ya. Kalau aku tuh aku misalnya punya tugas atau punya kesibukan lain, aku tuh biasanya ngerjain itu dulu. Kalau udah selesai baru aku bikin konten. Misalnya nih kayak tadi nih hari ini aku ada kelas sampai aku nyampe rumah aku tuh kayak jam sekitar jam 3-an gitu. Nah, aku tuh pulang-pulang aku harus bikin konten karena pagi sampai siang itu aku udah ngerjain tugas di kampus gitu. Jadi tetap ada skala prioritasnya. Bagi aku konten itu setelah dari sekian gitu. tapi kita pernah ngerasa keteteran gak sih yang kayak aduh tugas banyak banget kok banyak juga sih yang diselesai jadi kayak bener-bener keteteran kan apalagi misalnya ada kerja kelompok gitu kayak boleh tolongin nggak handle dulu gitu aku nggak kepegang gitu pernah nggak sih? Jujur aku nggak pernah sih. Justru aku yang megang tugas kelompok. Eh, Kalau aku pribadi tetap sih pendidikan itu datangnya pertama. Kalau aku skala prioritasnya gitu ya. Jadi mau apapun konten aku sebanyak apapun, aku lebih baik nggak kepegang konten dibanding nggak kepegang tugas. Kalau aku gitu, aku lebih baik nggak ambil banyak job, nggak ambil banyak kesempatan dibanding aku nggak kepegang kuliah gitu. Kayak semester 4 kemarin itu aku benar-benar ngosongin diri dari daftar BA. Aku cuma daftar di humans doang. Bener itu 1 tahun itu cuma daftar humans doang. Aku baru mulai semester 5 lagi nih kemarin baru keterima BA lagi. Karena aku pengen break aja dan semester 4 emang lagi hektik waktu itu. Itu tetap balik lagi jawabannya skala prioritas kamu kayak gimana gitu. Apa sih berarti tipe yang cukup apa ya pulang gitu ya iya masih karena kakak Iya. ngerjain ada tugas kelompok tadi kakak jadi kayak gitu loh. Iya ya, aku orangnya terus sih, terus banget. Harus ada gambaran deh gitu. Kenapa? Tapi kakak nggak ngerasa kayak FOMO gitu kan sih maksudnya kayak masa habis kuliah langsung pulang nggak nongkrong gitu nongkrong dulu gitu. Enggak sih, aku enggak sih. Tapi kadang main kok sama temen, jadi nggak yang ada feeling FOMO banget enggak. Karena aku ada kegiatan lain juga sih. Tapi pernah sih sesekali FOMO kayak ngelihat
temen gue, sorry, temen aku kayak asik banget ya ikut organisasi gitu. Pernah kepikiran, karena dulu aku juga anak organisasi waktu SMA. Cuman kalau kalau diikutin kayaknya kecapean, jadi kayak gak ada mending mending ngambil job aja gitu yang sifatnya freelance gitu. Oke, oke. Nah, ini pengalaman kakak jadi BA fotografi, exhibition, terus treatment. Momen apa sih yang paling berkesan bagi kakak? Yang paling berkesan itu di human sih. Aku jujur nggak pernah apply beasiswa dimanapun dari sekolah sampai kuliah sekarang nggak pernah. Karena jujur di human itu tuh aku ngincer internnya karena mereka tuh di internnya tuh ngasih 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 keterangan kalau kalau keterima itu tuh masih bisa jadi mahasiswa aktif. Jadi menggiurkan banget dong ya nggak sebagai mahasiswa SMI yang jadwalnya tuh penuh banget ya kan, langsung daftar nggak pakai babi dulu langsung daftar. Dan awalnya nggak kepikiran bakal keterima karena ini humans loh ya nggak? Ini humans, like-nya banyak banget. Itu waktu aku nemuin postingan ya, itu like-nya ada 20.000. Jadi kayak langsung kayak lewat di timeline karena kebetulan aku udah follow humans juga kan, terus ah, daftar kali ya gitu, daftar iseng-iseng, terus nggak lah, kayak sekitar 2 minggu kemudian dapat email kalau keterima. Itu nangis sih jujur. Terus selama dapat beasiswanya, internnya itu tiap datang ke kantor itu ngerasa kayak ini ini aku beneran intern di sini gak sih gitu. Terus kemarin pas dibayarin eh, apa uang SPP-nya itu tuh masih nggak ngerasa ngerasa nggak percaya sih jujur. Setiap bulan bukti bayar tuh kayak ini lihat ini ternyata nggak mimpi gitu. Itu sih yang paling berkesan karena aku ngerasa nggak, awal-awal daftar tuh ngerasa nggak kompeten gitu. Ternyata aku ngerasa aku bisa gitu. Jadi makin pede sih sekarang gitu. Maaf ya agak curhat dikit. Nah, cara jadi gitu tuh gimana sih? Oh iya, kalau apa kalau Kenapa? keren sih kak jujur. Nah, cara daftarnya tuh gimana sih kak untuk jadi brand ambassador? Cara daftarnya kalau buat sekarang-sekarang tuh aku nyari manual sih, kayak tiap tiap hari nyari eh, keywordnya brand ambassador, nyari Cara daftar sampai jadi brand algoritmanya tuh ambassador kayak gitu tuh gimana? keluar kalau ada kayak BA atau mereka nyari influencer mikro gitu, pasti kayak keluar-keluar gitu. Langsung apply-apply. Sering-sering apply sih. Kalau kalau udah sering nyari, biasanya sering muncul banyak banyak kesempatan, sering apply. Itu biasanya insya Allah kepanggil. Gitu sih. Yang kakak tuh punya sih biasa abo ini biar bisa jadi BA brand-brand terkenal kayak gitu. Harus rajin sih, harus rajin. Itu intinya, satu harus rajin. Kedua harus belajar komitmen kayak, oh aku mau nih jadi intern atau BA di brand gede. Tandanya kamu harus komitmen kayak, oh berarti kalau misalkan aku join, aku harus ngasih semua, harus give in banget gitu. Terus ketiga harus harus balik lagi ke yang tadi, harus sering nyari informasi biar biar awalnya mungkin kesempatannya kecil, lama-lama kesempatannya gede. Aku mulai dari fotomatik ke humans itu banyak yang aku lewatin pastinya. Gitu sih. Tapi yang utama rajin, udah sih, harus rajin. Berarti kakak yang humans ini kakak dibayarin UKT. Iya, Itu bener. sama internship di situ. Kenapa? Kakak dibayarin untuk UKT ini sama humans itu sama internship di humans ya.
Aku dibayarin 1 semester, semester 5 ini. Kalau selama intern ada lagi, beda lagi. Kebayang nggak tuh? Eh, eh, iya gacor sih, jujur. Kebayang nggak tuh? Aduh, iya ajarin Kak habisnya kita belum. Doain Kalau aja dari aku mereka sih buka lagi sih. sebenarnya, iya, iya. Tapi kakak mau bisa apply lagi nggak kalau misalnya itu buka lagi? Oh enggak dong, nggak boleh. Kalaupun mereka buka lagi tahun depan aku lagi prakerin, nggak bisa lah. Mm-mm. Benar-benar. Terus berarti kakak terakhir kira-kira kan terakhir kita industri ya sama yang kita selama ini lakukan kayaknya agak beda gitu ya. Itu gimana? Emang agak beda, cuman eh, posisi aku di Humans itu kemarin intern tuh, aku di marketing kemarin, di marketing offline mereka, dan itu menurut aku menjanjikan dalam arti di CV aku gitu. Karena aku di posisi marketing, aku fokusnya ngambil marketing juga, jadi itu udah mancing banget itu buat dapet posisi. Iya itu agak sorry. Terus sih yang aja dari Sektornya boleh pertanyaan beda, dari aku sih yang penting kerjanya yang nggak penting sih? skillnya Kalau sektor sama. mah bisa bisa disesuaikan. Aku mah bisa kemana aja orangnya. Oke oke. Aku sih sekian aja nih. Setelah aku makasih banyak atas ilmunya. Semoga rezekinya juga ketularan dan kita. Amin, 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 amin. Makasih juga ya, udah udah milih aku sebagai apa ini di konten kalian karena jujur aku nggak expect bakal dipilih dan kalian tahu dari mana aku pikir kalian tahu dari Atul tahu. Enggak. Kita kita ini tahu apa ngeliat IG, ngeliat dari IG Oh iya, Midnight. follow dong. Oh iya, iya, abis ini kita follow-followan, oke? Abis nih, Tolong abis ini follow. banget, abis ini kita follow. Ini dong, apa pesan buat Abo dong, pesan buat Abo, sobat Abo dulu, Nay. eh Pesannya kalau mau sukses, maaf ngomong lagi tapi tolong menjadi orang yang rajin dan semoga kalian semua sukses. Apalagi buat angkatan 23 kan kalian mau prakrin. Semoga kalian rezekinya lancar. Semoga aku rezekinya makin lancar. Amin. Semoga semoga buat yang lain selain angkatan 23 ya semoga kalian kuliahnya lancar. Itu sih. Kalau buat pengalaman pekerjaan, mungkin kebanyakan dari anak abu kan ikutnya organisasi ya dibanding kayak aku gini kan. Emang menurut aku dulu sebelum bisa bisa punya kerjaan intern BA, CA dan juga freelance segala macam itu aku dulu waktu SMA rajin ikut organisasi. Jadi emang awalnya itu emang mulai dari organisasi. Jadi jangan takut, jangan jangan kepikiran yang aneh-aneh, pasti nanti ada rezekinya gitu. Kalau kalian mulainya dari kuliah itu nggak masalah. Kalau aku mulai dari sekolah gitu. Jadi bisa lanjutin waktu kuliah. Tapi jangan jangan insecure guys. Kalian semua punya timing tersendiri. Itu sih kalau yang relate sama aku. Udah itu aja. Oke, makasih banyak ya Naya udah hadir di Ya, sesi Fairy kali ini. Semoga sesi Fairy kali ini juga bisa menginspirasi buat teman-teman sobat Abo yang nonton. Makasih amin. Naya. Ya, masih juga. Mana full IG